Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal. NIM saya 0701211031. Mata kuliah Sains Data Ilkom 4. Penerapan sains data pada zaman sekarang. Sains data telah menjadi komponen penting dalam perkembangan teknologi digital saat ini. Melalui analisis data yang canggih, sains data memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan efektif di berbagai sektor industri. Untuk definisi sains data dan komponennya, sains data adalah bidang ilmu yang menggabungkan matematika, statistik, dan ilmu komputer untuk memperoleh dan menganalisis data. Sedangkan untuk komponen utama, sains data terdiri dari 3 komponen utama: pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil. Untuk tujuan, sains data bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berharga dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Ada pula teknik analisis data dalam sains data. Yang pertama ada machine learning, yang kedua ada statistik, yang ketiga ada pemrosesan bahasa alami, yang keempat ada visualisasi data. Yang pertama machine learning, algoritma pembelajaran mesin untuk memprediksi tren dan pola dalam data. Yang kedua ada statistik, analisis statistik untuk mengidentifikasi hubungan dan wawasan dari data. Yang ketiga ada pemrosesan bahasa alami, analisis teks untuk mengekstrak makna dan sentimen dari kata tidak terstruktur. Yang keempat ada visualisasi data, penyajian data dalam bentuk grafik dan visualisasi untuk mempermudah pemahaman. Ada pula aplikasi sains data di berbagai sektor. Yang pertama sektor kesehatan, yang kedua sektor keuangan, yang ketiga sektor retail. Untuk kesehatan, sains data membantu memprediksi penyakit, mengoptimalkan perawatan pasien, dan meningkatkan efektivitas pengobatan. Untuk sektor keuangan, analisis data digunakan untuk deteksi penipuan, manajemen risiko, dan optimisasi portofolio investasi. Sedangkan untuk sektor retail, sains data memungkinkan personalisasi produk, optimalisasi rantai pasokan, dan analisis perilaku pelanggan. Peran sains data dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada analisis data, yang ketiga ada pembuatan keputusan. Sementara untuk pengumpulan data, yang pertama mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk analisis yang komprehensif. Yang kedua, analisis data, mengekstrak wawasan dan tren penting dari data untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, pembuatan keputusan, menggunakan informasi yang diperoleh dari sains data untuk membuat keputusan strategis yang lebih cerdas. Ada tantangan dan isu dalam penerapan sains data: keamanan data, kualitas data, talent yang langka, etika sains data. Untuk keamanan data, menjaga keamanan dan privasi data sensitif merupakan tantangan penting dalam penerapan sains data. Sedangkan yang kualitas data, memastikan kualitas dan integritas data adalah kunci keberhasilan analisis data. Untuk talent yang langka, kurangnya ahli sains data yang terampil merupakan salah satu kendala dalam adopsi sains data. Untuk etika sains data, isu etika dalam penggunaan data dan algoritma perlu diperhatikan dengan saksama. Keterampilan seorang praktisi sains data untuk pemrograman, kemampuan pemrograman untuk mengolah data dan mengembangkan model analitik. Untuk statistik, pemahaman mendalam tentang konsep statistik dan analisis data. Untuk visualisasi, keterampilan dalam membuat visualisasi data yang komunikatif dan informatif. Berpikir kritis, kemampuan untuk menganalisis masalah secara mendalam dan menemukan solusi yang tepat. Untuk prospek dan tren masa depan sains data, AI and machine learning
pengembangan algoritma pembelajaran mesin yang semakin canggih dan memperluas kemampuan analisis data. Yang kedua ada Internet of Things atau IoT. Proliferasi perangkat terhubung akan menghasilkan volume data yang lebih besar untuk dianalisis. Yang ketiga ada etika dan transparansi. Semakin banyak perhatian dan difokuskan pada isu etika dan transparansi dalam penggunaan sains data. Baik, itu saja ujian tengah semester saya mata kuliah sains data. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada dosen saya mohon maaf apabila ujian saya belum sempurna, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.